Ada Andre, silakan Andre. Silakan Andre Windy. Andre Windy. Bang Andre Windy. Wah, sudah dipanggil-panggil, dia tidak. Oke lah, baik Andre Windy, dia tidak ini. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang begini ya. Ketika teman-teman banyak yang kecewa juga. Saya akuin, banyak yang kecewa. Kecewanya apa? Kecewanya begini. Bang, saya kecewa dengan kamu. Ngomong sama saya kan. Kecewanya gimana? Dulu kamu berdebat fokus menjawab orang-orang Islam. Sekarang kamu malah berdebat sesama orang Kristen. Karena orang-orang ini yang selalu mencari penyakit gimana? Saya difitnah begini begitu. Difitnah katanya selingkuh. Katanya tinggal di rumah kumpul kebo. Coba. Karena saya biarkan saja itu 6 bulan, 8 bulan saya biarkan. Ternyata orang percaya. Gimana coba, gimana? Makanya kalau tidak saya jawab, nanti semakin banyak orang percaya. Karena netizen ini orangnya itu gampang percaya sama kabar-kabar nggak jelas. Makanya saya jawab seperti itu. Gimana jalan ceritanya bang? Nah ini saya cerita-cerita dulu lah ya, cerita-cerita dulu. Jadi gini, ada orang datang ke sini, ke rumah ini, oke? Nah ketika dia datang ke rumah ini, tentu dia videokan kan? Ya kan? Karena rumah Apologet sudah jadi, ya. Dan dia juga ikut berpartisipasi. Nah ketika dia ikut berpartisipasi, wajar lah, ya kan? Wah, udah jadi nih rumah Apologet, keren nih. Nah, ketika dia videokan, ada sendal di situ. Sendalnya warna pink. Nah, ketika video ini sampai kepada para orang yang iri hati, kepada orang-orang yang sangat membenci saya, ya jealous, sirik, ya digorenglah sandal itu. Padahal orang yang memvideokan itu tahu persis siapa sendal pink itu. Pemilik sendal pink itu ada di dalam rumah. Begitu. Dan saya di sini tidak hidup sendirian. Saya hidup di sini dalam suatu komunitas juga. Ada gereja juga. Ya kan? Dan satu gereja itu tahu siapa itu sendal pink. Gimana? Apalagi kemarin waktu peresmian rumah Apologet, sekitar 150 orang datang. Masa iya 150 orang itu goblok semuanya? 150 orang yang datang itu tahu siapa itu sendal pink. Begitu. Nah, karena namanya Rudi Iskariot sang pangocop donasi anak Batak, maka dibikinlah sandal pink itu katanya selingkuhan saya. Karena tidak penting bagi saya, tidak saya jawab. Tapi tidak dijawab, orang-orang percaya. Nah, begitu. Ditambah lagi banyak kalian menjadi saksi. Banyak di sini perempuan-perempuan juga yang tiap hari kerjanya nginbokin saya terus. Ya kan? Contohnya siapa? Contohnya Tobalo Tobali. Kalian kan saksi semuanya itu kan? Betul nggak? Bahwa kalian semuanya saksi? Iya. Tobalo Tobali karena dia punya kepentingan soal sendal pink. Akhirnya dia juga ikut-ikutan. Gimana sih? Gara-gara kecewa kok jadi benci? Jangan begitu. Dibilanglah sendal pink itu katanya Sofiatul katanya. Ini kan ngarang bebas begitu loh. Sofiatul itu jauh rumahnya di sana, jauh dari sini 30 menit, jauh. Dan semua orang gereja itu tahu bahwa sendal pink itu bukan Sofiatul, bukan. Begitu.
Waktu Pak Mel Atok kesini 2 kali, Pak Mel Atok ketemu saya. Tanya sama Pak Mel Atok itu, siapa Sendal Pink? Sendal Pink dan istrinya Pak Mel Atok, mereka sangat akrab. Baru ketemu saja sudah akrab. Begitu. Lalu pernahlah datang Mel Atok ke sini. Ya kan? Dengan istrinya. Lalu istrinya Mel Atok itu dibilang katanya itu Sendal Pink, Pak. Memang luar biasa, mereka ini luar biasa, teman-teman. Fitnah apa yang tidak dijejalkan kepada saya? Yang terakhir sekarang fitnahnya katanya Edis kumpul kebo di sawah. Coba. Dibilang katanya kan ada lagu Surti Tejo. Ya kalau Anda generasi Z Anda nggak tahu Surti Tejo. Jadi dulu Jamrut, saya masih ingat dulu waktu zaman-zaman saya SMP, kalau lagi di angkot begitu, itu yang diputar lagu Jamrut, Surti Tejo. Jemari Tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut Surti. Nah, liriknya itu diganti. Jemari Edis mulai piknik katanya. Coba fitnah apa lagi yang tidak kuterima coba. Nah, untuk orang-orang blow on seperti contohnya siapa? Margaret. Ya percaya namanya blow on. Gimana? Sebenarnya jemari siapa yang piknik? Nah ini saya kasih tunjuk. Jemari yang piknik itu adalah jemarinya Robert. Loh. Nih. Kita kasih tunjuk ya. Kadang-kadang orang-orang ini udah dibilang loh dalam Alkitab itu, jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, banyak orang Margaret ini firman Tuhan, tapi saksi dusta. Lihat nih. Saya kasih tunjuk sama kamu, jemari siapa yang piknik? Perhatikan. Lihat ini, jemari siapa yang piknik ke lutut? Perhatikan ya. Ini namanya Robert Lele alias Robert Mokondo. Lihat. Oh FM, ini cerita tentang si Nabi Mokondo yang menggauli dengan bocah. Duh, sebentar. Sabar ya. 9 tahun, itu binatang. Si Nabi Mokondo, buta huruf. Si Nabi Mokondo, biadab. Si Nabi Mokondo, binatang. Si Nabi Mokondo, perusuh. Nah, perhatikan ini. Jemari siapa yang piknik? Perhatikan, jemari siapa yang piknik? Ah, inilah mukanya si Robert Mokondo. Perhatikan tangannya. Jemari siapa yang piknik ke paha istri orang? Perhatikan. Lihat. Entar slow lagi. Stop. Mundur. Liatin ya. Lihat ini mukanya si Robert, liatin jarinya siapa yang piknik ke paha orang. Lihat. Itu yang orang Robert. Saya yang difitnah katanya. Dusta mana lagi yang engkau nikmati? Herman, saya benar-benar Herman. Jemari dia yang piknik ke pahanya istri orang. Saya yang difitnah, jemari saya. Lucu memang dunia ini lucu. Tapi teman-teman ya, ada gitu orang-orang yang firman Tuhan, Tritunggal Maha Kudus, firman Tuhan. Tapi di detik yang sama dia bersaksi dusta. Padahal tertulis itu dalam 10 hukum itu, jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Coba, kurang bagaimana coba? Itulah mereka seperti itu. Nah, gimana?
Ingat sekali lagi teman-teman ya, yang jarinya piknik ya ke paha orang itu adalah Robert. Saya nggak bisa pelankan ini sebentar ya. Saya coba pelankan dulu, slow motion dulu ya, slow motion. Slow motion. Slow motion. Ini Robert. Perhatikan. Jangan luput tangannya ya. Tangannya jangan luput. Harus mata kalian jangan berkedip. Perhatikan. Stop. Nah, itu dia. Itu. Jadi bukti yang nyata ini bukan AI. Kalau cuman AI ngapain? Ingat ya, di channel Edis TV, no fitnah, no bersaksi dusta ya. Di sini apa yang tertulis itu yang kita omong ya. Makanya lawan kita ini adalah para orang-orang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, marilah kita itu kalau berdiskusi harus berdasarkan data. Ya, nggak boleh halu seperti itu ya. Oke? Iya. Nah, nanti malam kita akan punya bahasan ini, bahasan khusus. Nanti malam teman-teman jangan lupa ya. Nanti malam tema kita itu adalah ini. Nah, ini. Jadi mereka ini bukan apologet tapi tolologet. Kenapa saya katakan tolologet? Nah, nanti malam saksikan nanti malam, ya. Karena menurut mereka, teman-teman, menurut mereka Yesus bukan hamba Tuhan. Ya, kalau ada yang ngomong Yesus hamba Tuhan itu sesat. Kalau ada yang ngomong Yesus hamba Tuhan, gila kata mereka.